Berdasarkan hasil gelar perkara, di dalam surat dimaksud disebutkan bahwa telah menetapkan terlapor, yaitu saudari Denis Cariesta atau Denis Cadel, sebagai tersangka. Dari laporan polisi saya di Polda Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang merugikan saya miliaran rupiah. Tadi temen gue nanya, si Rofi nanya, temen gue, lu di TSK ya, tapi kan belum dapet surat ya. Ya pasti kooperatif kan, masa gue mau ngamuk-ngamuk. Ya pasti kooperatif kan, masa gue mau ngamuk-ngamuk. Apa yang diceritakan orang di luaran bahwa Denis tidak akan tersentuh hukum, di backup oleh banyak orang, termasuk diduga di backup oleh Hotman Paris dan kawan-kawan. Hari ini terbukti bahwa hukum on the track di kepolisian, di Bareskrim, dan di Polda Sumatera Utara, dan di Polda-Polda lain. Kan ini kan negara hukum. Emang gue pernah bilang gue kebal hukum? Emang ini negara hukum? Semuanya yang kebal hukum semuanya. Saya sudah dapat informasi bahwa saudari Denis juga akan dipanggil dalam waktu dekat sebagai tersangka, karena juga saya dapat informasi bahwa surat penetapan tersangka juga sudah ditandatangani, surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga sudah ditandatangani, dan yang saya ingin sampaikan bahwa Denis Cariesta, kau harus bertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau ke Medan kayak gue dulu kemarinnya gue pernah bersurat berkali-kali ke dia deh. Gue sebelumnya pernah bersurat berkali-kali ke Polda Sumut kalau misalkan minta pemindahan ke Jakarta, karena waktu itu kondisi gue lagi hamil. Terus gitu kata mereka bilang mereka nggak terima suratnya ya. Mereka bilang mereka nggak terima suratnya, padahal kita udah kirim berkali-kali pakai apa ekspedisinya, pos sama DNT gitu. Kita udah kirim kok ke Polda Sumut untuk pemindahan, karena waktu itu gue lagi hamil. Kalau misalkan yang kali ini juga pastinya gue nggak mungkin bisa hadir ke mana namanya Polda Sumut ya, pasti ke surat. Gue akan bersurat karena gue nggak bisa milih dia. Nah, kalau Denis dia tidak datang dipanggil, kemudian ditahan atau tidak ditahan, itu menjadi hak subjektivitas penyidik. Tapi kalau melihat dari cara Denis selama ini, yang malas datang, merasa sombong, merasa kuat, karena diduga di backup oleh Hotman Paris CS, maka hari ini saya katakan ya Denis, kau cari Hotman Paris cepat supaya dia bantu kau. Dan saya mau lihat Hotman ini membela dalam konteks hukum atau membela dalam konteks yang lain. Prinsip dasar saya adalah satu-satu yang telah mencemarkan nama baik saya, yang merusak nama baik saya, yang menghina-hinakan saya, yang merendah-rendahkan saya, akan saya sikat secara hukum. Yang menghina-hinakan saya, yang merendah-rendahkan saya, akan saya sikat secara hukum. Karena Denis ini kurang ajar. Mulutnya itu ember. Mulutnya itu perlu dijaga. Nih, jangan Hotman yang ngomong ke saya, jaga mulutmu. Kalau barang bukti yang disajikan Hotman terhadap saya di Bareskrim Mabes Polri, saya berani untuk melakukan debat dengan Hotman di dalam ruang gelar. Hanya di-split oleh kejaksaan, diperintah oleh jaksa split. Dan laporan saya terhadap Iklim Hakim juga saya yakin akan segera juga naik sidik dan tersangka. Karena saya mempersiapkan barang bukti secara matang untuk kau tidak bisa lolos dari proses hukum di pengadilan. Dan harus diproses dan divonis bersalah supaya kau tidur di balik jeruji besi. Emang ada apa-apa saya diundang dan ketemu teman saya juga Kak Diri sama film-filmnya. Aduh, karena ada kegiatan juga. Alhamdulillah baik aja. Mohon doanya ya. Semoga kita kan namanya juga keluarga, jadi insya Allah. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Itu aja. Nggak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga
punya buku ya aku ketik sendiri, novel aku kerjakan sendiri. Jadi ya mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga. Gitu. Amin, amin, mohon doanya, mohon doanya. Ya memang dalam rumah tangga mereka ya memang lagi ada kurang bagus, itu yang saya lihat. Kenapa kayu ketemu kayu? Karena kadang-kadang dari perempuan ini agak sedikit punya power ya. Jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya tuh yang perempuan. Yang laki-lakinya tuh tipikal orang yang santai, diem gitu. Jadi yang capek tuh yang perempuan sih. Saya akan membaca unsur ya dari mereka ini. Ria Ricis ini lahir tanggal 1 Juli 1995, berarti dia berunsur kayu. Setelah itu pasangannya ini lahir tanggal 4 Oktober 1994, dia berunsur kayu. Ini kayu ketemu kayu lagi. Cowoknya tipikal orang yang agak sedikit pendiam, tidak terlalu banyak mulut ya, agak diem. Nah, tidak seperti dari yang perempuannya. Yang perempuan ini agak sedikit cerewet. Jadi yang dominan adalah yang perempuan. Itu yang saya lihat. Kalau dibilang hubungan rumah tangga mereka, hubungan saya sih baik-baik aja. Walaupun ada cekcok, ada pertengkaran sedikit. Karena tipikal pasangannya Ria Ricis ini kan orangnya diem ya. Jadi kadang-kadang dari yang perempuan ini meluapkan perasaan, meluapkan kekesalan itu kadang-kadang ada. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini, memperbaiki supaya kedepannya tuh bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng, itu yang saya lihat. Ya jawaban saya kan pasti masalah keuangan sebenarnya. Keuangannya ya, karena yang mungkin yang perempuan merasa saya ini capek banget sih, kok kamu nggak mikir-mikir sih bantu saya seperti itu. Itu yang kadang-kadang yang membuat ada cekcok. Tarot di keluar kartu seperti itu. Ini kartu the full ya. Jadi jawaban saya kartu yang laki yang menerima aja. Ya udah, bersyukur dengan yang ada ya, istri saya yang cari uang, ya udah deh, bersyukur aja gitu. Kartunya seperti itu, ya udah. Karena yang ada hoki tuh yang perempuan, yang cowoknya tuh hokinya di bawah. Jujur aja ya, harus punya keuangan yang lebih oke lah. Ini masih baru, tapi nanti perjalanan rumah tangga itu pasti makin lama semakin besar cobaan. Kalau masih di awal-awal seperti ini bagi saya tuh masih cobaan yang biasa lah. Masya Allah, ya alhamdulillah, karena memang kan sebenarnya mungkin berat buat dia gitu ya, buat Abizar, karena kan tanggung jawab ya, sebuah tanggung jawab yang dia menjadi laki-laki tertua di keluarga gitu, dan dia harus menikahkan kakaknya itu kan nggak mudah. Dia masih 21 tahun tapi 22 tahun tapi kerja kerasnya buat orang tua ya. Dia terharu ya, orang tua cuma bisa doain berkah rezekinya, dijaga malam ditambahin berkah gitu. Ya yang namanya orang tua pasti terbaik. Jadi pandangan gue kan nyokap gue, dan apa yang gue rasain ya nyokap gue nyokap yang baik. Iya sama kayak orang pada umumnya lah, ya seorang ibu gitu. Seorang ibu kan derajatnya tinggi, nggak ada yang bisa ngalahin seorang ibu dari apalagi orang-orang lain. Orang itu di luar keluarga kah atau masih dalam keluarga, ya seorang ibu tetap seorang ibu, orang ibu yang baik, ibu yang masih sayang sama anak-anaknya gitu. Nggak, ya gitu-gitu aja. Pasti seorang ibu ya pasti disayang. Iya, dia makan orangnya tahu sendiri ya, iseng Abizar itu. Jadi kalau pas saya lagi kayak kemarin tuh saya lagi sendiri gitu. Emang sendiri, lagi bener-bener sendiri, gak ada siapapun, cuma sama dia doang. Dia di kamar gitu. Terus saya duduk di ruang tamu, di ruang tengah gitu kan. Yang nomor 3 lagi ada acara di sekolahnya, pentas seni, Bila lagi ke pondok gitu. Udah duduk aja, tiba-tiba dia turun dari tangga udah pakai kostum Spider-Man gitu, dan ya udah jadi hilang sedihnya, ketawa lagi. Ya jelas bisa menjadi apa ya, mungkin sebuah hiburan buat orang-orang gitu. Cuma kan rasa bahagianya orang tua itu saat melihat anak-anaknya sehat, anaknya sukses dunia akhirat, ya anaknya taat sama Allah, itu lebih bahagia lagi gitu. Dunia mah nggak sebanding dengan ketaatan. Ya itu ada dalam doa saya lah, pasti namanya orang tua pasti ngedoainnya kan yang baik-baik ya. Doainnya anak-anak tuh dapat rezeki yang berkah, ya apa yang dia cita-citakan terwujudkan gitu. Dia bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.